Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Hari ini masih ketemu lagi bersama Bu Amel untuk belajar matematika. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita memulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar nih tentang apa itu pola bilangan, kemudian jenis-jenis pola bilangan, lalu menentukan suku berikutnya pada suatu pola bilangan, yaitu dengan menentukan dulu polanya ya, bisa ditambah, dikurang, dikali ataupun dibagi. Tapi kalau misalkan yang ditanya pada suku ke-10 ya misalnya, atau suku ke-20, suku ke-50, bahkan bisa sampai suku ke-100, gak mungkin kan kita mencari polanya satu-satu terlebih dahulu, karena itu akan sangat memakan waktu. Maka dari itu kita membutuhkan suatu rumus ya, yaitu rumus UN. Jadi nanti kalian akan membuat suatu rumus UN-nya ya. Maka dari itu tolong disimak baik-baik video pembelajaran kali ini ya. Semoga kalian bisa memahami setiap apa yang Ibu sampaikan. Oke, kita akan mempelajari tentang menentukan rumus UN suatu pola bilangan. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita akan membuat suatu rumus UN. Oh iya, masih ingat nggak UN itu apa sih? UN itu adalah suku ke N ya, suku ke N. Dilihat lagi catatannya. Oke, misalkan contoh nih. Pada gambar di bawah ini, tentukanlah jumlah korek api yang digunakan pada gambar ke-10 ya. Jadi ini ada beberapa batang korek api yang sudah disusun dan membentuk suatu pola ya. Misalnya seperti ini. Di sini pada suku ke-1 ya. Ini batang korek api dibentuk seperti segitiga ya. Kemudian ada berapa di sini? Batang korek apinya ada 3 ya, pada suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, di sini yang ditanya suku ke-10 ya. Bagaimana caranya? Oh, caranya dengan misalkan menggambar satu-satu, Bu. Ini kan suku ke-1, 2, 3, 4. Kita gambar pola kelimanya, ke-6, 7, 8, 9 sampai pola yang ke-10. Nah, itu kan sangat memakan waktu ya. Bagaimana sih supaya tanpa mengurutkan polanya itu, tapi kita bisa tahu hasilnya. Nah, kita menggunakan rumus UN. Tapi sebelumnya kita cari dulu nih apa rumusnya. Oke, langkah pertama ya, kita tulis dulu. Ini kan suku pertama ya, N itu tadi kan suku ke M. Oke, misalkan M nya kalau yang ini berarti kan 1 ya, karena dia suku ke-1 yang ini. Kemudian kalau ini berarti suku kedua, ini suku ketiga, ini suku ke-4 ya. Kemudian kita hitung, karena di sini bentuknya korek api, kita hitung ada berapa batang korek apinya. Misalkan suku ke-1 ini ada berapa? Ada 3 batang ya. Terus kalau yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 batang korek api. Pada suku ketiga ada berapa batang korek apinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus pada suku keempat ada berapa batang korek apinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sudah ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan menentukan polanya. Masih sama kayak kemarin. Di sini 3, ini 5. Dari 3 ke 5 diapain ya? Ditambah 2. Kemudian dari 5 ke 7 diapain ya? Ditambah 2. Sama ya. Terus 7 ke 9 ditambah 2. Nah, ini namanya pola tingkat 1. Kenapa Ibu namain pola tingkat 1? Karena nanti ada lagi namanya pola tingkat 2 ya. Oke, ternyata di sini dia polanya apa? Ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Seperti itu ya. Nah, maka rumus UN-nya ya kita tulis di sini. Langkah selanjutnya UN sama dengan 2N. Dari mana 2N? Karena dia di sini polanya 2, 2, 2. Maka kita tulis UN sama dengan 2N. Kalau di sini dia 3, 3, 3, berarti kita tulis UN sama dengan 3N. Oke, langkah selanjutnya kita ambil dulu ya satu contoh, misalkan U1. Misal ya, U1 berarti kan 2 dikali 1.
Ya, paham ya? Jadi n-nya itu ibu ganti 1, maka di sini juga sama mengikuti. 2 kali 1. 2 kali 1 berapa? 2. Padahal pada suku ke-1 itu berapa korek apinya? 3 ya. 2 kali 1 2. Supaya jadi 3 ditambah 1. Jadi hasilnya 3 ya. Misalkan lagi ibu contohnya yang U2. Berarti kalau misalkan U2 2 dikali 2. Dari mana 2-nya? N-nya kan berubah, ibu ganti jadi U2. Berarti 2 kali 2 4. Padahal harusnya di sini korek apinya berapa? 5. Supaya jadi 5, 4 diapain? Ditambah 1 lagi, jadinya ada 5. Berarti U2 itu sama dengan 5. Ya, seperti itu. Nah, cukup ya, bisa sampai U2 aja. Terus kamu lihat di sini. Ini kan tadi 2 kali 1 itu kan artinya 2N ya. Terus di sini ada plus 1, di sini juga plus 1 nih. Ya, dia sama-sama ditambah 1. Berarti rumus UN-nya yaitu 2N plus 1. Ini dia rumus UN-nya untuk soal yang ini ya. Oke, karena tadi yang ditanya adalah pola gambar ke-10, maka kita cari U10. Berarti sama dengan 2N. Berarti 2 dikali 10 ditambah 1 sama dengan 2 kali 10. 20 tambah 1, 21. Berarti pada jumlah korek api pada gambar ke-10 yaitu ada 21 batang korek api, seperti itu. Lanjut, contoh soal nomor 2 ya. Tentukan rumus suku ke N dan suku ke-50 dari barisan bilangan berikut ya. Oke, di sini ada suatu barisan bilangan, kita disuruh menentukan rumus suku ke N dan suku ke-50-nya. Ya, wah, ini sukunya ke-50 nih, berarti lebih banyak ya. Oke. Langkah pertama yaitu dengan kita menentukan dulu polanya ya. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu polanya ya. Ini 40 ke 36. Diapain ya? 40 ke 36 itu dikurang 4 ya. Terus dari 36 ke 32 itu diapain? Min 4 juga. Dari 32 ke 28 sama, dikurangin 4. Nah, maka kita tulis di sini ya, langkah selanjutnya UN sama dengan, karena dia min 4, min 4, min 4, berarti UN sama dengan min 4N ya. Terus langkah selanjutnya kita ambil contohnya U1 sama dengan ya, karena dia min 4N, kita rubah N jadi 1, berarti min 4 dikali 1. Berapa min 4 kali 1? Min 4. Supaya jadi 40, karena suku pertamanya atau suku ke-1-nya kan 40. Min 4 supaya jadi 40, diapain? Ditambah 44, hasilnya 40. Coba kamu hitung sendiri ya, bener nggak? Terus kita ambil lagi ya U2 supaya lebih yakin. Kalau tadi min 4 kali 1, berarti sekarang min 4 dikali 2. Berapa min 4 kali 2? Min 8, supaya jadi 36. Berarti ditambah 44 ya, sama dengan 36. Oke, cukup Bu, misalnya ya udah. Berarti di sini persamaannya adalah dia ditambah 44. Maka rumus UN-nya yaitu min 4N ditambah 44. Ini dia rumusnya ya. Nah, ini. Terus tadi yang ditanya suku ke-50 ya. Kita cari suku ke-50, berarti ya, suku ke-50 berarti U
Berarti min 4 dikali ya 50 berat. Terus abis itu ditambah 44. Min 4 kali 50 min 200. Lalu ditambah 44. Berarti min 156. Ya, silakan kamu boleh cocokkan di rumah. Oke, seperti itu. Ya, untuk contoh berikutnya ya. Nah, masih sama soalnya, kita akan menentukan rumus suku ke N dan suku ke 50 dari barisan bilangan berikut ya. Oke, langkah pertamanya tadi gimana? Kita menentukan dulu polanya ya. Oke, di sini ada 3, 8, 15, 24. Kita tentukan 3 ke 8 itu ditambah 5. 8 ke 15 ditambah 7. 15 ke 24 ditambah 9. Loh, kok beda, Bu? Ini nggak sama nih. Belum selesai ya. Ini masih kita bisa buat pola lagi. 5 ke 7 itu diapain? Ditambah 2. 7 ke 9 sama, ditambah 2. Udah sama belum? Oke, kalau sudah sama ya baru bisa kita tentukan ya. Jadi sampai ketemu samanya dulu ya. Kalau tadi hanya cukup sekali membuat polanya, kalau ini 2 kali. Nah, ini namanya pola tingkat 2 ya. Apakah sama caranya? Agak sedikit berbeda ya. Maka kalian fokus karena ini agak sedikit panjang ya caranya. Oke, langkah selanjutnya ini buat diam saja ya. B-nya. Oke, langkah selanjutnya perhatikan. Ini yang sama ya. Ibarat kata gedung, ini lantai satunya ya. Kita tulis depannya di sini 2A sama dengan 2A dari mana sih, Bu? Itu aturannya. Terus kita naik ya ke lantai 2-nya misalkan. Ini kita tulis 3A ditambah B sama dengan ya. Terus yang paling atas kita tulis lagi A tambah B tambah C sama dengan ya. Nih, jadi kita ambil yang depannya aja. Berarti yang kita ambil yang ini 2. Terus yang ini kita ambilnya 5-nya aja plus 5-nya. Terus ini kita ambil 3-nya aja. Nah, angka ini disesuaikan ya dengan nanti soalnya seperti apa. Bisa berubah-berubah, nggak harus 2, 5 sama 3. Yang pasti tuh ini 2A, 3A plus B, A plus B plus C, itu yang pasti, ini urutannya. Untuk angka ini menyesuaikan di soal. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Ya, jadi intinya kita tuh mau nyari ini nih, UN, kita mau nyari rumus UN ya. Berarti kan UN ya, untuk caranya seperti UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Nah, untuk menentukan rumus UN-nya, berarti kita harus mencari nilai A-nya, mencari nilai B-nya, dan nilai C-nya. Gimana caranya? Kita bisa pakai dengan persamaan yang sudah kita buat tadi. Di sini yang pertama, kita cari nilai A-nya dulu, kita ambil dari persamaan yang ini. 2A sama dengan plus 2, atau boleh kita tulis di sini 2A sama dengan 2. Kan ini plus 2, plusnya nggak usah kita tulis, 2 aja ya. Berarti A sama dengan 2 yang ini turunin, terus 2 yang ini pindah ruas. Dari perkalian berarti pindah jadi pembagian. 2 bagi 2 sama dengan 1. Berarti nilai A-nya sama dengan 1. Terus A-nya udah ketemu. Sekarang kita mau cari B-nya pakai persamaan yang ini ya. Kita tulis lagi 3A ditambah B sama dengan 5. Dari mana? Dari sini 5-nya ya. Tadi nilai A-nya berapa? 1. Berarti 3A 3 dikali 1 ditambah B
sama dengan 5. Turunin lagi. 3 kali 1, 3. Ditambah B sama dengan 5. Ya. Nah, kita mau nyari B berarti 5 turunin lagi, 3-nya pindah. Ya. Pindah ruas. Karena dia positif, pindah jadi kebalikannya, negatif. Sorry. Nah, berarti B-nya sama dengan berapa? B sama dengan 5 kurangi 3, 2. Oke, A sudah, B sudah. Sekarang kita cari nilai C-nya. Ya, pakai persamaan yang terakhir ini. Kita tulis A tambah B tambah C sama dengan berapa ini? 3. Ya. Tadi A-nya 1, tulis. Tambah B-nya berapa? 2. Berarti B-nya kita ganti 2. Tambah C. Nah, C-nya yang mau kita cari. Jadi kita tulis nih, yang mau kita cari. Tambah, sama dengan 3. Turunin. Oke, 1 tambah 2. 3. Ditambah C. Sama dengan 3. Turunin lagi. Kita mau nyari nilai C-nya. Berarti C sama dengan 3-nya turunin. Yang ini pindah ruas. Dari positif jadi negatif. Berarti C-nya berapa? 0 ya. Oke. A udah ketemu, B udah ketemu, C udah ketemu. Nah, ini tinggal kita cari nilai UN-nya. Ya. Di sini A-nya kita ganti jadi 1. Berarti 1 kali N pangkat 2. Oke, apa ibu tulisin aja ya. Oke, nggak apa deh sini. Nah, terus B-nya kita ganti jadi 2. Ditambah 2 kali N. N-nya tetap kita tulis. ABC-nya aja yang kita ganti. Ditambah C-nya. C-nya berapa? 0. Tulis. Tambah 0. Ya, maka UN sama dengan 1 kali N pangkat 2. Berarti N pangkat 2. Ditambah 2 kali N, 2N. Nah, ini rumusnya. Nih, ini rumusnya. Ya, coret nih. Nah, ini dia rumusnya. Terus, kita menentukan suku ke-50-nya. Ya, tinggal kita ganti aja. Berarti U50 sama dengan 50 pangkat 2 ditambah 2 kali 50. 50 pangkat 2 berarti 2500. Ditambah 2 kali 50, 100. 2500 ditambah 100, 2600. Ini dia U50-nya. Paham ya? Oke. Kita masuk ke contoh yang terakhir. Masih sama yang ditanyakan, yaitu kita menentukan rumus suku ke N atau rumus UN-nya dan suku ke-50 pada barisan bilangan berikut. Ya. Langkah pertamanya tadi apa? Kita harus mencari tahu dulu apa pola barisan bilangannya ya. Nih titik-titiknya kurang. Oke. Ya. Di sini 1 ada 4. 1 ke 4 diapain ya? Ditambah 3. 4 ke 11 ditambah 7. 11 ke 22 ditambah 11. 22 ke 37 ditambah 15. Wah, sama nih ya. Dia nggak bisa sekali doang nih. Coba kita bikin lagi polanya, bisa nggak? 3 ke 7 ditambah 4. 7 ke 11 ditambah 4. 11 ke 15 ditambah 4. Udah sama belum? Sudah ya? Oke, kalau sudah sama, caranya kayak tadi. Langkah selanjutnya kita tulis dulu ya. Di sini kan yang paling bawah nih
ya, yang sama ini kita tulis di sini 2A sama dengan, ya. Terus naik ke atas, kita ganti jadi 3A, kita tambahin 3A ditambah B sama dengan. Terus naik lagi ke atasnya. Di sini yang kita tulis A tambah B tambah C sama dengan, nih biar nggak bingung ibu kasih kotak-kotaknya. Nah, oke. Langkah selanjutnya, ya, karena tadi kita akan mencari ini, menentukan rumus UN-nya, ya, yaitu AN pangkat 2 plus BN plus C. Ini yang mau kita cari. Berarti kita harus cari A, B, dan C-nya. Kita tulis di sini, ya, persamaan yang pertamanya, ya, 2A, karena kita mau nyari A-nya dulu. Berarti 2A sama dengan plus 4, atau kita tulis 4, ya. Maka A sama dengan 4, turunin 2-nya pindah, jadi 4/2. Berapa? 2. Terus langkah yang ini persamaan berikutnya, 3A ditambah B sama dengan 3. Jadi yang berubah itu ya ini, ya, angka yang di sini menyesuaikan soalnya. Terus 3A tambah tadi 3A-nya itu 2, berarti 3 dikali 2 berapa? 6, ya. Nah, terus tambah B sama dengan 3, ini 6 ditambah B sama dengan 3. Karena kita mau cari B, berarti B sama dengan 3, 6-nya positif pindah jadi negatif. Berarti B-nya sama dengan berapa? 3 kurangin 6 min 3. Terus kita mau cari nilai C-nya. Dari sini, ya. Tulis lagi A tambah B tambah C sama dengan angka berapa ini? 1, ya. 1. Tulis. A-nya tadi 2, ganti 2. B-nya min 3, ganti min 3. Nah, kita mau cari C-nya, kita tulis plus C sama dengan 1. 2 min 3, min 1, ditambah C sama dengan 1. Maka C sama dengan 1, turunin, min 1-nya pindah, jadi plus 1. Ya, C-nya berarti sama dengan 2. Oke, A udah ketemu, B udah ketemu, C udah ketemu. Tinggal kita ganti, ya. Kita tulis lagi di sini UN sama dengan AN pangkat 2, ya kan? A-nya berubah nih. Jadi 2N pangkat 2 ditambah BN. B-nya kita ganti jadi min 3, berarti min 3N. C-nya masih sama, ya, nggak ada N-nya, dia plus C, konstantanya plus 2. Oke, ini rumus UN-nya udah ketemu, ya. Karena yang ditanya U50, berarti U50 sama dengan, ya, 2 dikali 50 pangkat 2 min 3 kali 50 plus 2. 2 kali 50 pangkat 2. 50 pangkat 2, 2500. Oke, satu persatu. 2 kali 2500. Min 3 kali 50. Min 150. Plus 2. 2 kali 2500, 5000. Ya. Min 150 plus 2. Berapa ini jadi hasilnya? Kelihatan nggak tuh? Oke. Maka hasilnya yaitu 4851. Ini hasilnya. Oke. Nah, itu dia, ya. Oke. Ini hasilnya sudah. Itu dia materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga bisa kalian pahami dengan baik
dan bisa kalian ambil setiap manfaatnya. Jika dirasa ada yang masih kurang jelas atau kurang paham, kalian boleh tanyakan ke ibu ya, kalian japri melalui WhatsApp. Kemudian untuk tugasnya tolong juga dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dikumpulkan sebelum deadline yang sudah ibu tentukan. Untuk materi berikutnya di pertemuan minggu depan yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Tolong kalian pelajari dengan baik, kalian persiapkan ya. Cari referensi dari mana saja boleh dari buku-buku yang lain atau dari sumber internet yaitu Google atau YouTube ya. Dan jangan lupa tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian, mohon maaf jika ada yang salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.